Film ini menceritakan pemuda desa yang terus dibuli. Ia dibesarkan seorang pandai besi semenjak kedua orang tuanya terbunuh. Saat itu juga banyak kekacauan terjadi, mulai dari penyerangan orang barbar sampai terbangunnya naga api penunggu gunung. Atas ancaman itu, Dewa Petir memilih seseorang dari suku Yu untuk melindungi manusia. Orang yang terpilih itu disebut Kesatria Petir. Dia akan muncul sekali dalam 100 tahun lamanya. Gimana keseruan filmnya? Silahkan teman-teman subrek channel ini terlebih dulu dan jom kita masuk ke alur ceritanya. Di sebelah barat Gunung Taiping terdapat kerajaan-kerajaan besar yang saat ini bertahan dari serangan orang barbar. Selain kejam, suku barbar juga ditakuti karena mereka mempunyai pasukan serigala dan kelelawar. Pemimpin dari suku barbar ini bernama Norman Sui. Itulah kelompok ini juga disebut suku Men. Raja Sui ditemani seorang penyihir wanita bernama Wu Senyi. Dari kejauhan mereka memantau setiap wilayah yang ingin dikuasai, sampai akhirnya kota Ziki ditemukan. Ini adalah wilayah terakhir yang tersisa di bagian barat. Di perbatasan, prajurit pertahanan Ziki terus bersiaga. Salah satu dari prajurit yang hendak pipis melihat pergerakan di balik kabut yang tebal. Ternyata pasukan barbar telah tiba untuk memporak-porandakan pertahanan mereka. Sepertinya prajurit Ziki tak mampu bertahan. Korban terus berkelimpangan. Yang lebih mengecewakan lagi, jenderal mereka menghiraukan suara keributan tersebut. Kedua pelayan wanitanya lalu memaksa si jenderal untuk melihat situasi di luar. Dengan candaan pula si jenderal menuruti. Tapi tiba-tiba ya, inilah suku barbar yang terkenal brutal. Mereka selalu berhasil menaklukkan setiap wilayah. Tak sampai di sini, si raja memimpin penyerangan lanjutan ke jantung kota terakhir. Scene lalu berganti di dalam kota Ziki. Di sana seorang bocil ketakutan berlari di celah sambaran petir yang membakar pepohonan. Sepertinya anak ini memiliki rasa trauma dengan suara dan kilatan petir. Kebetulan seseorang pelayan istana menemukannya. Orang ini bernama Zuang. Ia membawa anak tersebut masuk ke dalam istana. Tak disangka anak ini merupakan putra Raja Ziki. Seperti yang terlihat, si raja tengah rapat darurat. Ia meminta Zuang membawa putranya masuk ke dalam kamar. Di sana si bocil yang bernama Xiading ini memberitahu ibunya akan rasa takut terhadap petir. Si ibu lalu menjelaskan kalau petir tak akan menyakiti orang baik. Terlebih lagi dia merupakan keturunan orang Yu, yaitu keturunan Dewa Petir. Petir hanya tercipta untuk menghukum orang-orang jahat seperti suku barbar. Xiading lalu melihat kobaran api yang mulai melahap kota menandakan kedatangan orang barbar. Si ayah pun dengan tergesa-gesa menyelamatkan Ding dan ibunya. Tapi naas, kedua orang tuanya terbunuh di tangan Raja Barbar. Melihat itu, Ding dengan tatapan tajam mengingat pembunuh orang tuanya. Kejadian pilu ini juga disaksikan malam gelap dan kilatan halilintar. Wilayah barat berhasil dikuasai suku barbar. Si raja yang belum puas berniat menyerang wilayah bagian timur. Namun medan di sana terlalu sulit karena dihimpit tebing terjal dan gunung Taiping. Konon di dalam puncak gunung tersebut terdapat jalan rahasia. Namun dijaga seekor naga api yang telah disegel ratusan tahun yang lalu. Untuk menghindarinya, si raja memutuskan menggali gunung tersebut dari permukaan dasar. Meski waktu lama dibutuhkan, terlihat ia benar-benar ingin menguasai wilayah timur, sampai harus membuat terowongan pembelah gunung angker yang dijaga naga api. Puluhan tahun berlalu, diperlihatkan sebuah desa yang bernama Taiping di bagian timur. Tempat inilah yang ingin dikuasai suku barbar sebelumnya. Selain damai, Taiping juga disebut Pulau Petir. Karena menurut legenda 100 tahun sekali Dewa Petir akan memilih seseorang dari suku Yu untuk menyelamatkan manusia.
Orang yang terpilih itu mendapatkan kekuatan petir. Ia juga mengeluarkan sayap dan menggepakkannya untuk mengalahkan setiap musuh. Naga api yang berada di Gunung Taiping itu juga sengaja disegel oleh kesatria petir dengan tujuan menghalangi orang barbar yang ingin menyerang wilayah timur. Setiap serangan dari wilayah barat akan sulit terjadi, karena wilayah timur dilindungi Gunung Taiping yang membentang dari selatan ke ujung utara. Satu-satunya jalan adalah melewati lorong gua naga api yang terletak di Gunung Taiping. Orang-orang di tempat ini yakin naga api yang disegel itu akan melindungi mereka. Sejauh ini pun penduduk Taiping masih belum tahu kalau orang barbar tengah menggali terowongan di kaki Gunung Taiping untuk menyerang mereka. Sosok kesatria petir itu pun terus diceritakan seorang pendongeng bernama Tetua Si. Di samping itu juga terlihat seorang gadis yang memiliki kemampuan bisa berkomunikasi dengan binatang. Hal ini juga membuatnya semakin dibuli orang-orang karena dianggap tak waras. Gadis ini bernama Yuli. Dia penjual buah dan hidup sebatang kara. Dari kecil ia mendapat bulian karena tanda merah di wajahnya. Kasihannya lagi bukan anak-anak bandel saja yang sering mengejeknya. Bahkan segerombolan bebek pun ikut ambil bagian. Tak berselang lama sekelompok pemuda lagi-lagi mengganggunya. Orang ini adalah anak ketua suku Taiping. Ia bernama Nuofu. Tampaknya Yuli terus mendapat perlakuan yang tak baik. Dari kejauhan lalu seseorang pemuda memanggil nama Nuofu dan memintanya untuk tidak saling menyakiti sesama penduduk Taiping. Tapi sebaliknya justru pemuda ini malah dianggap orang asing. Ia bahkan dihina dan tak pantas menyebut nama Nuofu. Kesombongan anak kepala suku ini sungguh menyebalkan. Tak salah ia mendapat tonjokan langsung dari pemuda tersebut. Suara petir dan kilat lalu mengganggu ingatan pemuda ini. Diketahui ternyata pemuda ini adalah Si Ading yang telah dewasa. Nuofu tak menyia-nyiakan kesempatan. Ia menangkap Si Ading untuk dibawanya menghadap si ayah. Sedangkan Yuli tak mampu berbuat apa-apa. Tak lama setelah itu penyihir orang barbar datang mengacaukan tempat ini. Ia membunuh dengan mencabut paksa hati korban. Tujuannya ke sini adalah memberi ancaman. Kalau sebentar lagi tempat ini akan dikuasai setelah suku barbar berhasil membolong Gunung Taiping. Atas informasi itu Tetua Si sadar kalau masalah besar akan segera terjadi. Di kediaman kepala suku terlihat Si Ading ditahan. Nuofu meminta si ayah agar menghukum orang ini karena telah memukulinya. Tapi si ayah lebih percaya kepada Si Ading jika memang putranya ini sering membuat masalah di luar sana. Ia tahu watak buruk anaknya yang terus membuat malu keluarga. Tak lama kemudian Tetua Si datang memberi kabar kejadian tadi. Kalau orang barbar akan segera menyerang melalui terowongan yang digali. Bukannya waspada, kepala suku bahkan tak percaya kalau orang barbar akan sebodoh itu menggali Gunung Taiping. Berkali-kali Tetua Si menjelaskan, tapi tetap saja kepala suku tak mau mendengar. Ia juga menuruti kemauan Nuofu untuk menghukum Si Ading. Saat itu ayah angkat Si Ading datang dengan penampilan pemberani. Ia membawa palu dan mengancam orang-orang yang berani mengganggu putranya. Tapi disayangkan, nyalinya lebih besar daripada kemampuan. Ayah dan anak ini pun dijebloskan ke dalam penjara. Si ayah yang hobi minum sendiri tak tahan dengan godaan arak. Si Ading lalu mengambil paksa arak tersebut dari tangan si penjaga. Ia juga berhasil mengambil kunci penjara. Di sisi lain Feniu mengejek Nuofu karena mendapat tonjokan dari Si Ading yang membuat sebelah matanya menjadi lebam. Ia terpancing emosi dan ingin memberi Si Ading pelajaran. Tapi tak disangka, ia malah mendapat tonjokan lagi dari Si Ading yang kebetulan akan kabur. Kini genap sudah kedua matanya menjadi lebam. Prajurit yang berjaga juga merasa tak asing dengan kedua orang tadi. Setelah sadar mereka lalu mengejarnya. Tapi Si Ading harus terpisah dengan si ayah. Ia menjadi fokus pengejaran. Kebetulan Yuli yang melihat Si Ading dikejar segera menolongnya. Tapi tindakannya ini tentu membahayakan dirinya sendiri. Si Ading yang tahu akan itu segera mengajak Yuli pergi sampai mereka terpojok dan tak sadar telah berada di mulut gua terlarang, yaitu puncak Gunung Taiping, di mana lorong gua ini dihuni naga api yang disegel. Tak ada pilihan, Si Ading dan Yuli terpaksa masuk. Sedangkan Nuofu meminta anak buahnya terus berjaga. Tampak mereka takut untuk masuk ke dalam gua, sebab mereka tahu akan rumor keganasan naga tersebut.
Di dalam gua, Yuli bercerita kalau dulu semenjak kecil ia pernah ke tempat ini bersama ayahnya. Saat itu bara api keluar dari mulut gua. Ayahnya tewas terbakar melindungi Yuli dengan tubuhnya. Yuli sendiri mendapat luka bakar yang saat ini menjadi tanda di wajahnya. Si Ading yang mendengar suara petir juga teringat peristiwa dulu ketika orang tuanya terbunuh. Hal ini selalu terjadi apabila ia melihat dan mendengar suara petir. Mengetahui itu, Yuli kemudian mengajaknya masuk lebih dalam untuk menghindari suara tersebut. Di luar gua, Venue terus menceritakan tentang kehebatan kesatria petir. Konon pernah terjadi pertarungan antara naga api dan kesatria petir yang berlangsung selama 3 hari 3 malam. Saat itu kesatria petir mengeluarkan palu guntur untuk menyegal naga api di dalam gua. Sampai saat ini, kebenaran tentang kisah kesatria petir sangat diyakini oleh penduduk Taiping. Di sisi lain, si Ading juga prihatin dengan kehidupan Yuli. Sejak kecil ia terlahir tanpa jantung. Waktu itu ibunya menukar nyawa agar Yuli tetap bisa hidup. Permintaan si ibu dikabulkan Dewa Langit. Ia diberi jantung 7 lubang yang tentu tidak sama dengan manusia biasa. Sejak itu Yuli selamat dan tumbuh besar. Namun harus dibully anak-anak lain sampai usianya yang sekarang. Setiap orang yang melihat tanda di wajahnya pasti akan mengejeknya. Yuli tahu kekurangannya tersebut. Ia juga sempat berpikir ingin mencari tempat yang damai jauh dari keramaian. Si Ading yang mendengar itu tersentuh. Ia sadar memiliki nasib yang sama, yaitu kehilangan orang tua dan menjadi bulian orang-orang. Tak lama kemudian ia terkejut melihat pergerakan di belakang Yuli. Ternyata naga api yang disegel itu terbangun. Keduanya tak percaya telah bertemu naga legenda selama ini. Dengan kelebihannya, Yuli dapat berbicara langsung dengan naga tersebut. Ia tahu naga api yang bernama Zurong ini berniat memakan mereka. Dalam perbincangan ini si Ading hanya bingung melihatnya. Yuli memberitahu kalau selama ini Zurong dipuji orang-orang Taiping karena dianggap dewa pelindung. Selain itu, nama Zurong juga tetap diingat dalam kebaikan. Atas kabar ini terlihat Zurong tersanjung. Namun ia heran melihat tanda merah di wajah Yuli. Secara terus terang Yuli memberitahu kalau tanda ini membuatnya terus diejek penduduk desa. Zurong yang kasihan lalu menghilangkan tanda tersebut. Tapi Yuli merasa kepanasan dan membuat si Ading sedikit panik. Ia lalu mengajak Yuli membasuh muka. Terlihat tanda itu menghilang dan membuat wajah Yuli semakin bersinar. Zurong kemudian menghampiri mereka. Ia berkata kepada Yuli mulai sekarang tak ada orang yang akan mengejeknya. Mendengar itu Yuli sangat berterima kasih. Tapi rupanya Zurong malah memintanya untuk mencabut palu yang ada di sebuah tempat. Hal ini tentu mempersulit karena Yuli sebelumnya tak pernah membuat janji. Mendengar itu Zurong marah dan hendak membakar mereka. Tapi si Ading setuju setelah diberitahu. Ia bersiap mencabut palu tersebut dengan syarat nantinya mereka harus dilepaskan. Rupanya Zurong setuju. Seperti yang diketahui, palu itu merupakan segel yang menahan ekor Zurong selama beratus tahun dan hanya bisa digunakan oleh seseorang yang berhati bersih. Masih pada dongengnya, Venue terus menceritakan kehebatan kesatria petir ketika bertarung dengan naga api. Terlihat salah satu temannya yang bernama Erhu tak percaya akan cerita tersebut. Meski dongeng itu merupakan hal nyata yang sering diceritakan tetua Si. Dalam keraguan, si Ading mencoba untuk mencabut palu yang dimaksud. Terlihat ia berhasil melakukannya. Zurong yang telah bebas dari segel segera keluar. Namun ia tak berani dikarenakan masih adanya cahaya matahari. Zurong kembali menemui mereka dan menyuruh si Ading dan Yuli pergi sesuai janjinya. Tapi tak disangka ia malah menyemburkan api dan menyerang. Di sisi lain, Nuofu membantah si ayah karena tak bisa menangkap si Ading. Saat itu juga tetua Si datang dan meminta agar kepala suku segera menyelidiki adanya getaran hebat yang terjadi di Gunung Taiping. Ia berfirasat kemungkinan orang barbar telah membangunkan naga api. Mendengar itu Nuofu menjelaskan kalau sebenarnya si Ading dan Yuli telah masuk ke gua tersebut untuk menghindari kejarannya. Si ayah yang mendengar ini semakin kesal kepada putranya. Tapi Nuofu berjanji akan melakukan hal besar yang bisa membanggakan. Mereka kemudian pergi ke gunung memastikan apa yang sedang terjadi.
Di dalam gua, Yuli yakin kalau yang membunuh ayahnya dulu adalah naga ini. Semburan api yang dilihat persis dengan kejadian tak kala ayahnya mati terbakar demi menyelamatkannya. Si Ading juga baru sadar kalau Zurong memang licik dan tak menepati janji. Ia yang mendengar itu menjawab, "Aku berjanji melepaskan kalian, tapi bukan berarti harus membiarkannya keluar hidup-hidup." Si Ading yang tahu kelicikan naga ini kemudian berpura-pura meminta Yuli membawakannya palu untuk menahan ekor Zurong. Hal ini justru membuatnya semakin marah dan menyemburkan api ke berbagai arah. Dalam kesempatan itu juga mereka keluar menyelamatkan diri. Zurong yang marah berjanji akan membinasakan mereka semua ketika malam tiba. Ia tak bisa keluar apabila terkena sinar matahari. Si Ading dan Yuli berhasil selamat, tapi tak disangka mereka telah ditunggu para prajurit sebelumnya. Mereka diseret dan dijadikan tahanan oleh ketua suku. Singkat cerita, mereka diinterogasi. Dengan polos si Ading memberitahu apa yang sebenarnya telah terjadi. Mulai dari dikejar para prajurit, bertemu sosok naga api sampai disuruhnya mencabut palu. Sadar akan itu, para tetua gelisah. Ia yakin tak lama lagi naga tersebut akan datang membuat kehancuran. Atas kesalahan ini juga si Ading mendapat hukuman. Suara lantang ayahnya melindungi dari kejauhan sambil membawa palu. Tapi semua itu hanyalah gertakan yang tak sesuai nyalinya. Melihat ayahnya, si Ading memberi solusi. Ia bersedia kembali ke gunung untuk menahan Zurong menggunakan palu yang telah ia cabut. Sepertinya tetua Si setuju meski hal itu sebelumnya hanya bisa dilakukan oleh kesatria petir. Tapi kepala suku kurang yakin kepadanya. Ia menahan Yuli sebagai jaminan. Apabila sampai matahari terbenam si Ading tak kembali, maka Yuli akan dibakarnya. Singkat cerita, palu itu pun diambil si Ading. Dengan suara keras juga ia menantang Zurong bertarung. Naga itu pun keluar dengan serangan api. Ternyata Nuofu dan anak buahnya mengikuti si Ading. Mereka menyaksikan pertarungan tersebut. Efek dari pertarungan itu juga terasa sampai ke pemukiman penduduk. Mereka berlari tunggang langgang menyelamatkan diri. Ketua Si dan kepala suku mencari cara mengalahkan naga tersebut dengan membuka barang petunjuk yang ditinggalkan para leluhur. Mereka kurang yakin si Ading mampu mengalahkan naga api, sebab ciri-ciri dari kesatria petir atau suku Yu yang dipilih dewa memiliki tubuh bersisik dan bersayap. Tentu jauh berbeda dengan si Ading yang dianggap orang asing. Bukannya sibuk mencari petunjuk, kepala suku malah sibuk memperhatikan beberapa permata. Sampai akhirnya tetua Si tahu kelemahan naga tersebut. Dari artefak kuno tertulis kalau petir bisa menaklukkan naga. Sejenak mereka senang akan kabar ini. Tapi di luar terlihat jelas Gunung Taiping tanpa pertanda kemunculan petir. Di dalam gua si Ading masih bertarung. Ia berhasil meraih ekor naga dan menindisnya menggunakan palu. Sejenak naga itu terdiam. Tapi rupanya ia malah tersapu hingga terpental ke jalan rahasia. Si Ading yakin kalau jalan ini mengarah ke bagian barat yang merupakan pintu penghubung. Suara dan kilatan petir membuatnya teringat dengan kejadian lalu. Tapi semua itu bisa dihilangkan karena kondisinya terpojok. Naga itu pun semakin mendekat. Mau tak mau ia harus melawan naga ini. Si Ading lalu mengangkat palunya. Tapi tiba-tiba petir menyambar palu tersebut. Saat itu juga si Ading menghujamkan palu itu ke tanah dan membuat Zurong hancur lebur tinggal tanduk. Ia tak menyangka palu berkarat ini mampu mengalahkan Zurong. Namun seketika tenaganya berkurang. Si Ading pingsan, palu itu pun terjatuh ke muara sungai. Dari kejauhan orang barbar merasakan keanehan tersebut. Sedangkan Nuofu dan teman-temannya masih tak percaya dengan kehebatan si Ading yang barusan ia lihat. Serpihan tanduk naga semakin membuat mereka bertanya-tanya. Di sisi lain, kepala suku yang melihat matahari akan terbenam yakin kalau kemungkinan si Ading telah berkhianat atau mati. Ia memerintahkan prajuritnya untuk membakar Yuli sesuai kesepakatan. Tapi tindakan itu dihentikan karena masih adanya seseorang yang selamat dan kembali dari gunung. Dengan sombong mereka bertiga pulang seakan menjadi pahlawan. Nuofu juga memberitahu kalau si Ading telah tewas tersambar petir. Hal ini membuat ayahnya dan Yuli menjadi terpukul. Si Ading yang dikira mati terbangun dengan suara guntur. Ia masih dihantui dengan wajah pembunuh orang tuanya. Perlahan si Ading menatapi langit hitam mendengar suara gemuruh dan sambaran petir. Ia mulai memberanikan diri dan menyadari kalau memang dia adalah keturunan dewa petir.
Saat ini Nuofu mengumpulkan para penduduk. Ia memberi kejutan jika benda ini adalah tanduk naga yang telah ia bunuh. Atas pengakuannya itu semua orang terlihat senang, tak terkecuali ayahnya. Nuofu berkata inilah hal besar yang pernah dijanjikan sebelumnya. Mendengar itu si ayah semakin bangga. Mereka tak sadar telah dibohongi. Hanya saja tetua Si berpikir lain. Ia takut jika orang barbar menemukan pintu gua yang tadinya dijaga oleh Zurong. Tentu semua akan menjadi ancaman yang lebih besar. Seperti yang diketahui, naga itu disegel sebagai pelindung untuk menghalangi orang barbar. Tapi sekarang malah menimbulkan masalah baru. Dalam perdebatan ini ketua suku memutuskan agar mulut gua ditutup besok. Nuofu kemudian memprovokasi penduduk agar Yuli tak dilepaskan. Ia menyalahkan wanita ini karena membuka segel naga bersama Xiading. Tindakan itu dirasa membahayakan mereka semua. Selain itu juga Nuofu menuduh Yuli adalah siluman. Hal itu diyakini oleh tanda di wajahnya tiba-tiba hilang semenjak keluar dari gua. Mereka yang telah terhasut kompak untuk membakar Yuli. Alhamdulillah Xiading datang tepat waktu dan mencegah mereka. Saat itu juga Nuofu menuduh Xiading sebagai pengecut. Ia mengarang cerita kalau pemuda ini bersembunyi tak kala mereka tengah bertarung melawan naga api. Tuduhan ini pun dibenarkan oleh teman-temannya. Selain membuat onar, kepala suku juga jengkel dengan tindakan Xiading yang terus membahayakan penduduk Taifing. Ia lalu memberi dua pilihan kepadanya, mati bersama Yuli atau meninggalkan tempat ini. Mendengar itu Xiading tahu kalau kebencian Nuofu selama ini memang berniat untuk mengusirnya. Ia pun menuruti kemauan mereka dengan membawa Yuli pergi dari tempat ini. Walaupun si ayah terlihat tak setuju dengan keputusan tersebut, Xiading berharap ayahnya baik-baik saja meski telah berpisah. Mereka kemudian meninggalkan tempat ini dengan terpaksa. Xiading berencana mengajak Yuli ke wilayah barat, yaitu tempat kelahirannya. Mereka melalui terowongan rahasia yang pernah dijumpai Xiading ketika bertarung dengan Zurong. Setelah sampai di rumahnya yang dulu, Xiading teringat dengan kebahagiaan masa kecil ketika bersama orang tuanya. Ia terus berjalan melewati sudut ruangan. Tak sengaja baju zirah dan gaun ibunya dijumpai pada sebuah kotak kayu yang lapuk. Terlihat Yuli semakin cantik menggunakan gaun tersebut. Sampai-sampai Xiading bengong seperti melihat naga api waktu itu. Ia juga menjelaskan kalau baju zirah ini sering digunakan ayahnya dulu. Tak lama kemudian mereka terkejut mendengar suara dari luar. Rupanya orang barbar tengah menawan sekelompok penduduk biasa. Tak disangka keberadaan mereka juga diketahui orang barbar. Xiading dan Yuli ditangkap oleh mereka. Semua tahanan dibawa masuk ke gua. Tempat ini adalah lorong yang digali suku barbar sejak puluhan tahun yang lalu. Letaknya juga di kaki Gunung Taifing. Xiading melihat jelas baju zirah ayahnya diambil. Tahanan laki-laki dan perempuan dipisah. Tahanan perempuan dijadikan pemuas nafsu, sedangkan yang laki-laki bekerja paksa menggali terowongan. Saat bekerja, Xiading bertanya tujuan mereka menggali tempat ini. Namun orang ini tak berani memberi informasi. Salah satu dari mereka lalu memberitahu jika tempat ini adalah kaki Gunung Taifing yang sengaja digali orang barbar untuk menyerang wilayah timur. Menyadari itu, Xiading terdiam seakan memiliki rencana. Ia juga melihat kebrutalan orang barbar di depan matanya. Xiading lalu menyamar menggunakan topeng yang ditinggalkan. Tujuannya mencari keberadaan Yuli untuk membawanya kabur. Tak sengaja mereka menyaksikan pertarungan orang barbar yang dengan mudah menghabisi tahanan biasa. Ini semua tak lain dari hiburan mereka semata. Di sana juga Xiading akhirnya melihat seseorang yang tentu tak asing. Dialah pembunuh orang tuanya yang terus menghantui ingatannya. Dalam amarah, Xiading kemudian mengajak Yuli terlebih dulu mencari aman. Tak sengaja tumpukan tengkorak manusia diinjak Yuli yang hampir saja membuat mereka diketahui. Yuli lalu menjumpai burung gagak yang kebetulan di sana. Ia meminta burung ini diam dan tak berisik. Namun ternyata burung ini malah memanggil teman-temannya melakukan penyerangan. Selain itu, prajurit serigala barbar juga ikut menyerang. Yuli dibawa pergi komplotan burung tersebut. Dari keributan itu datang seseorang barbar yang langsung menjatuhkan Xiading ke dasar sungai. Rupanya di sungai itu juga telah ada sekelompok hiu yang siap memangsanya.
Si Ading diseret hiu hingga menemukan palu berkaratnya yang dulu terjatuh. Prajurit yang tadi juga merasakan kekuatan aneh dengan sambaran petir. Rupanya itu adalah pertanda kedatangan si Ading dalam kekuatan baru. Palu yang tadinya berkarat berubah menyimpan kekuatan guntur. Benda ini mampu mengalahkan lawan dari jarak jauh. Di dalam gua, Yuli ditahan penyihir Gaga. Penyihir ini penasaran kenapa bisa gadis ini berbicara dengan binatang. Ia lalu menyicipi darah Yuli dan menerawang jauh masa lalunya. Penyihir ini tahu kalau semua itu dikarenakan jantung 7 lubang yang diberikan Dewa Langit kepadanya. Ia juga mengetahui kalau gua yang dijaga Zurong waktu itu kini aman untuk dilewati. Informasi ini pun diberitahunya kepada si raja. Yuli sengaja tak dibunuh karena dianggap penting bagi mereka. Berhari-hari kepala suku dan para prajurit berusaha menutupi mulut gua. Getaran hebat kemudian dirasakan. Hal ini membuat mereka takut dan meninggalkan tempat ini. Di sisi lain, si Ading kembali ke dalam gua untuk mencari Yuli. Di sana ia berjumpa sekelompok barbar yang berjaga. Tak terhindar, pertarungan pun terjadi. Dari sekian banyak tahanan, si Ading masih belum menemukan Yuli. Seseorang lalu memberitahu kalau sosok siluman gagak telah membawa seseorang wanita ke arah bagian timur. Ia yakin jika orang barbar akan melalui gua Zurong untuk menyerang desa Taifing. Si Ading lalu membebaskan para tahanan. Di sana juga ia menemukan baju zirah ayahnya. Tak disangka keberadaan mereka diketahui seekor serigala putih penjaga. Di desa Taiping sendiri, para penduduk telah bersiap menghadapi orang barbar. Mulut gua yang sebelumnya ditutup dihancurkan sekelompok gagak siluman. Mereka dapat merasakan bahaya besar akan segera terjadi. Di sisi lain, si Ading tengah sengitnya bertarung melawan serigala putih. Para tahanan sendiri tak berani membantu. Begitu juga situasi di desa Taiping yang telah memulai peperangan. Dalam pertarungan itu, si Ading berhasil mengalahkan serigala putih hingga tunduk kepadanya. Namun di desa Taiping, para barbar semakin brutal membunuh penduduk biasa. Fei Niu sendiri harus menjadi korban karena menolong Nuofu. Terlihat ia sangat takut berperang sampai harus bersembunyi. Ia juga terkejut melihat sebagian penduduk yang berpura-pura menjadi tahanan. Yang lebih kintil lagi, ternyata si ayah juga bersembunyi di tengah perjuangan para penduduknya. Tak lama kemudian Nuofu melihat adanya orang yang datang. Kepala suku berusaha menyelamatkan putranya, tapi orang ini terlalu kuat. Penduduk yang takut akhirnya bersatu untuk melawan. Di samping itu, ayah angkat si Ading terluka tak berdaya. Bertepatan itu juga ia datang menolong si ayah dengan menunggangi serigala putih yang telah ditaklukkan. Ia lalu membawa si ayah ke dalam rumah besar bersama para penduduk. Dengan setia, serigala putih menghalangi orang barbar yang ingin menyerang. Terlihat si ayah sangat senang mengetahui putranya telah kembali. Ia menghembuskan nafas terakhir di pelukan anaknya. Dalam situasi ini juga sempatnya Nuofu menyalahkan si Ading ini semua terjadi gara-gara pemuda ini. Tapi mereka semua tahu kalau Nuofu adalah pengecut yang sebenarnya. Ayahnya sendiri tak percaya lagi terhadapnya. Di luar, serigala putih terus bertarung. Terpaksa binatang ini harus melawan temannya sendiri. Sedangkan di dalam rumah, si Ading memberi semangat kepada mereka untuk bangkit melawan. Tapi sayang, serigala putih akhirnya mati demi melindungi mereka. Dalam kesenyapan itu, keluarlah si Ading bersama para penduduk yang siap mati. Peperangan pun kembali terjadi. Penyihir yang tahu kelemahan si Ading lalu membawa Yuli. Ia mencabut jantung 7 lubang di dalam tubuh gadis tersebut. Meski demikian, Yuli masih bertahan dan menatapi si Ading dengan rasa sakit. Ia pun dilempar ke jurang yang dalam. Tak tinggal diam, si Ading melompat berusaha menyelamatkan gadis malang tersebut, meski nyawanya dipertaruhkan. Perlahan si Ading merasakan kekuatan lain. Dari celah baju zirahnya kemudian tumbuh sepasang sayap yang langsung digepakkan.
Inilah sosok kesatria petir yang muncul dalam 100 tahun sekali. Yuli dibawanya ke ujung tebing. Terlihat gadis ini senang berada di dekat Xiading. Ia pun ungkapkan keinginannya yang dulu, yaitu ingin hidup damai menjauhi keramaian bersama Xiading. Namun sayang, ia pun meninggal dalam pelukan Xiading. Satu persatu orang yang dicintai telah mati. Kesedihannya dirasakan Awan yang kemudian memanggil Guntur. Sambaran dari petir juga menumbangkan para prajurit barbar. Semua orang tercengang diam melihat kedatangan Xiading yang berbeda. Tetua Si yakin pemuda ini adalah kesatria petir. Semua itu dipastikan dari tubuh bersisik dan bersayap. Penyihir gagak lalu menyerang, tapi ia tak mampu dan berubah menjadi kekuatan kapak si Raja Barbar. Kali ini Xiading melihat jelas pembunuh orang tuanya. Tatapan tajam berselimut kemarahan membawa mereka ke dimensi lain. Sampai terjadilah pertarungan hebat. Xiading berhasil menghancurkan kapak sakti Raja Barbar. Ia lalu tersungkur tak memiliki kekuatan. Suasana kembali semula menandakan akhir pertarungan. Raja kejam itu pun dihabisi sebagai arti kehidupan baru. Xiading meninggalkan Palu Guntur dan menemani jasad Yuli. Kedua sayapnya dilengkukkan sebagai selimut pelindung dalam tidur panjang beratus tahun. Tubuh keduanya pun membatu. Singkat cerita, 100 tahun telah berlalu. Terdengar seorang raja bernama Zhao kejam yang banyak menindas orang-orang lemah. Tiba saatnya batu itu pun hancur tersambar petir. Ini semua menandakan kesatria baru telah terlahir. Bayi itu pun ditemukan sekelompok prajurit yang kebetulan lewat. Ia lalu memanggil tuannya yang bernama Jisang. Mereka yakin bayi ini utusan dewa yang akan melawar Raja Zhao. Jisang mengadopsi bayi ini. Ia juga memberikan bayi ini nama Li Zhenzi, yang mungkin artinya adalah jangan lupa subrek Chomen dan Li He. Tapi tak disangka, film pun selesai.